Jumpa lagi teman-teman pecinta otomotif. Mobil itu selalu butuh perawatan, baik pakai blekor maupun tidak. Karena apa? Setiap 5.000 kilo akan terjadi penumpukan kerak karbon baik di kepala silinder maupun di klep-klep. Nah, itu akan menurunkan performa mesin secara keseluruhan. Karena saat ada kotoran yang nempel di klep akan terbuka sedikit dan itu akan menyebabkan bocornya kompresi. Nah, dengan dilakukan blekor tuning, maka kendala itu akan hilang. Demikian juga terutama yang sudah pasang blekor. Blekor ini adalah tabung penampung untuk blow by gas. Nah, kalau tanpa blekor itu blow by akan langsung ngotori klep dan kepala silinder. Tapi sekarang akan ngotori ini. Jadi dari input, terutama yang dari PCV itu harus dibersihkan. Karena uap oli akan menjadi oli mengendap di sini karena ini ada 5 kamar. Caranya mudah, hanya diberi pertalite atau pertamak, dikocok pelan-pelan, dibuang sampai pertalite-nya bening. Kemudian untuk ruang bakarnya diberikan infus pakai blekor tuning ini. Ini akan menghilangkan semua kerak-kerak secara bertahap sehingga kompresi mesin, kemudian power dan torsinya akan kembali seperti mobil baru. Yang ketiga, diberikan blekor aditif. Ini apa gunanya? Ini untuk mengamankan metal-metal, terutama mobil yang sudah tua atau mobil yang jarang dipakai. Karena biasanya kalau mobil jarang dipakai itu oli akan turun semua ke crankcase, sehingga saat di starter itu oli belum naik. Nah, dengan dipasang ini maka akan ada satu lapisan ukuran mikron yang melindungi metal jalan, metal duduk maupun gir-gir. Jadi teman-teman, kalau pasang blekor mau tidak mau harus dilakukan perawatan. Itu teman-teman. Jadi kalau tidak dilakukan akan terjadi penurunan kinerja blekor, juga kita kurang menikmati mobil kita. Kalau dilakukan rutin setiap 5.000 kilo, kita serasa memiliki mobil yang selalu baru, siap tempur kemanapun. Salam sehat selalu dari Jogja. Hari ini kita akan lakukan perawatan blekor pada Honda Freed. Ini sudah terpasang hampir 1 tahun. Sudah 2 kali ini kita lakukan perawatan. Jadi kalau untuk blekor itu bukan hanya dipasang terus kita lupakan, bukan. Karena ada proses, yaitu masuknya blow by gas ke tabung blekor sehingga blekornya akan kotor. Nah, itu semakin kotor maka akan semakin menurun kinerja blekornya. Sehingga secara rutin, idealnya setiap 5.000 kilo itu blekor dibersihkan. Kemudian dilakukan juga blekor tuning atau pembersihan ruang bakar, sekaligus kita masukkan oli aditif. Yang pertama kita lepas dulu cover wiper, karena ini tempatnya sempit sekali. Jadi seperti Honda Jazz RS ini harus dilepas. Nah, covernya itu dilepas, baru kita bisa leluasa membersihkan blekornya. Pelepasan cover juga mudah, ada pin yang harus dibuka. Kemudian lepas ini, cover ini sama bawahnya. Setelah terlepas semua, baru ada kelonggaran untuk membersihkan blekor. Karena kalau tidak dibersihkan, performa blekornya akan turun, tenaganya turun,
tidak jadi irit lagi. Tapi kalau dibersihkan maka serasa dipasang blekor baru lagi. Nah, ini hanya dicopot ini saja, mudah sekali. Untuk air wipernya. Kemudian kita lepas juga covernya yang ini. Ada 10 baut. Langkah awal kita masukin blekor dengan pertalite, lalu kita goyang pelan-pelan. Nah, ini untuk melarutkan oli yang ada, jadi uap oli yang terperangkap jadi oli. Kita akan buang. Nah, kita lihat, oh nggak kotor ya, nggak begitu kotor. Jangan-jangan yang breeder itu? Hah? Oh, bisa. Tapi ya beda sih ya, ada kotor sedikit. Blekor ada 2, kita taruh di belakang semua. Yang ini melayani inputnya berasal dari breeder, breeder masuk input blekor, outputnya masuk ke throttle body di sini. Kalau yang kedua ini berasal dari PCV yang dari bawah. PCV ini masuk input, outputnya masuk ke intake yang di atasnya. Blekornya di arah sana semua. Nanti akan kita pasang lagi. Kemudian kita lakukan blekor tuning dan kita masukkan aditif juga. Blekor ada 2. Kita taruh di belakang semua. Yang ini melayani inputnya berasal dari breeder, breeder masuk input blekor, outputnya masuk ke throttle body di sini. Kalau yang kedua ini berasal dari PCV yang dari bawah. PCV ini masuk input, outputnya masuk ke intake yang di atasnya. Blekornya di arah sana semua. Nanti akan kita pasang lagi. Kemudian kita lakukan blekor tuning dan kita masukkan aditif juga. Langkah berikutnya setelah pembersihan blekor dan blekor terpasang rapi di sini di bagian belakang. Yang satu berasal dari breeder. Breeder masuk input, outputnya masuk ke sini. Yang satu berasal dari PCV, tapi PCV-nya ada tertekan. PCV masuk input, outputnya masuk intake yang bagian atas. Nah, kita lakukan namanya blekor tuning, yaitu kita infuskan dengan cara melepas selang booster end. Kita ganti selang khusus dengan kecepatan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Gelembung yang jalan itu 5 detik. Itu akan membersihkan semua kerak-kerak yang terjadi di kepala silinder di 16 katup, langsung keluar ke ujung knalpot. Langsung keluar ke ujung knalpot dan klepnya tersetel sempurna. Itu akan membuat Honda Freed ini serasa tahun 2024 karena seperti setelan pabrik. Kemudian tadi sudah dimasukkan blekor aditif. Blekor aditif kita masukkan ke sini.
untuk melindungi metal jalan, metal duduk, gear, sehingga mesin super halus, super menyenangkan, tidak ada kendala apapun. Metal lebih aman, lebih halus, dan jatuhnya lebih irit juga. Setelah air separuh, kita lakukan pengegasan untuk mengeluarkan kerak-keraknya. Gas kita injak sampai 4000, tapi biasanya di 3000 dia akan melawan, sehingga kita tahan. Nah, itu berebet. Setelah los dari 3000 baru keluar asapnya, asap beserta kerak-keraknya. Jadi ini seperti turun mesin, menghilangkan kerak-kerak karbon, menghilangkan kotoran juga di konverter katalitik. Aromanya seperti bau septic tank. Ini setelah selesai, maka frit ini seperti reborn lagi, terlahir kembali. Super enteng dan setelah selesai semua, suara mesin super halus, hampir tidak terdengar. Hanya suara injektor saja yang keras. Suara mesinnya hampir hilang semua. Mesin super halus, super mantap. Kita akan lakukan pemasangan kembali. Kita lakukan test drive pada Honda Freed yang dipasang double black core ultimate. Setelah dilakukan tune up dan pembersihan. Super agresif ya, bisa dirasakan tariannya betul-betul gawat untuk Honda Freed. Jadi ini Honda Freed yang tidak wajar. Jadi teman-teman yang punya Honda Freed, akselerasinya itu betul-betul dahsyat, karena ini dipasang double black core ultimate yang setara kita bore up 900 cc. Jadi kita tidak melakukan apapun, tidak merubah apapun, tapi menambah 2 tabung black core, dan itu efeknya luar biasa sekali. Untuk hentakannya itu sangat-sangat dahsyat. Cukup ya.